diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar dari segala kesusahan, kesempitan yang dialaminya. Semoga siapapun yang duduk di majelis ini, Allah kabulkan segala hajatnya. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda kekuasaan Allah, di antara tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dari diri kalian pasangan-pasangan untuk kalian. Allah menjadikan kalian berpasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, dengan menemui pasangan tersebut kalian menjadi tenang. Litaskunu ilaiha, sakana yaskunu itu bertempat tinggal, Bapak Ibu, artinya agar kalian bertempat tinggal ilaiha, kepada pasangan kalian. Ini takbir yang sangat luar biasa bahasa Al-Quran yang mengatakan bahwa pasangan kita ini sama dengan tempat tinggal kita. Kalau kita gampang menerjemahnya, biar ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Takbir Al-Quran menggunakan kalimat litaskunu, agar kalian bertempat tinggal ilaiha, kepada istri kalian atau pasangan kalian. Menunjukkan istri adalah tempat tinggal kita, kita adalah tempat tinggal bagi istri kita. Jadi masing-masing menjadi faktor ketenangan, karena tempat tinggal itu untuk memberikan ketenangan, keteduhan, pengayoman dari panas, dari hujan, dan juga pengayoman dari segala yang tidak diinginkan. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, tentunya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Masya Allah. Kemudian kita sudah sering membahas sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentang ayat-ayat kebesaran Allah tersebut, yaitu berupa pernikahan. Dalam fikih kita sebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah, atau kita sebut dengan fikih keluarga. Alhamdulillah. Dan ini fikih yang sangat penting, harus dipahami oleh masing-masing kita, karena kita adalah orang yang berkeluarga, punya anak cucu yang akan kita antarkan mereka semuanya untuk menjadi orang-orang yang berkeluarga. Tidak boleh kita hanya mengandalkan KUA, kan udah ada, ngapain kita puyeng-puyeng belajar fikih keluarga, ya kan? Nanti kawinan juga KUA yang diwakilkan, ya kan? Semuanya diserahkan pada KUA. Nah, yang mengawinkan petugas dari KUA. Orang tuanya nggak mau tahu menahu. Nah, padahal yang harus mengawinkan anak-anak kita adalah kita sendiri sebagai orang tuanya. Kalau kita mewakilkan orang lain, berarti menunjukkan kita nggak punya ilmunya gitu, atau punya ilmunya tapi kurang pede. Nah, kekurang pedean itu biasanya karena ilmunya kurang mantap begitu. Nah, ini dalam rangka untuk ziyadatul ilmi, menambahkan ilmu kita dalam hal pernikahan ini, maka kita masing-masing keluarga setidaknya ada yang ahli pernikahan begitu. Biar tidak salah saat kita melakukan proses pernikahan ini. Mulai dari lamaran, sebelum lamaran ada kenalan, ya kan? Bagaimana Islam menunjukkan jalan bagaimana kita kenalan sama orang lain. Alhamdulillah. Bagaimana Islam menunjukkan kita memilih calon yang diridhoi Allah dan Rasulnya, yang akan menjaga kepentingan kita di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, tidak ada satu permasalahan dalam dunia ini kecuali sudah diatur oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah barang siapa yang berpegang teguh dengan agama ini tidak akan tersesat, karena dia telah berpegang teguh dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai kepada bab hari ini, ya, adalah syarat sah akad nikah. Syarat sah akad nikah.
syarat sahnya yang terkait dengan akad nikah. Ya, di sini kita akan melihat beberapa segi. Yang pertama, dalam melangsungkan akad nikah itu ada dua orang yang berakad. Al-aqidain, dua orang yang berakad, yang akan melakukan ijab dan qabul. Sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan apa itu ijab, apa itu qabul. Ada dua pendapat ulama, ijab itu yang keluar pertama kali, qabul itu yang keluar kedua kali. Pendapat kedua, ijab itu menyerahkan, qabul itu menerima dari siapapun yang pertama, enggak ya. Tapi kita enggak berpanjang lebar di situ. Intinya Bapak Ibu semuanya tahu ijab qabul. Ya. Para ulama mengatakan saat wali perempuan mengatakan angkahtuka zawwajtuka, angkahtuka wa zawwajtuka bi ibnati, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan putriku, dengan mahar seperangkat alat sholat yang akan kamu bayar tunai. Itu ijab. Qabulnya mana? Saya terima nikahnya, kawinnya putri bapak dengan mahar yang tadi disebutkan dibayar tunai. Itu namanya qabul. Nah, ada juga ulama yang mengatakan laki-laki dulu yang mulai, di depan saksi semuanya, Pak, dalam majelis ini saya minta agar menjadi suami dari anak bapak. Kemudian bapaknya, siap, saya terima kamu sebagai menantu saya, disaksikan oleh hadirin sekalian dengan mahar sekian. Itu juga sudah terjadi. Tapi yang terjadi di Indonesia biasanya ijab dikeluarkan oleh wali dari perempuan, qabul diucapkan oleh calon mantunya tadi. Tetapi boleh dari dua-duanya sebetulnya. Nah, biar tidak terjadi gonjang-ganjing, kita jangan mentang-mentang tahu ilmunya seperti ini, kemudian nanti melangsungkan akad nikah berbeda dengan adat yang sudah ada di masyarakat. Takut nanti yang nggak paham bilang, oh nggak sah itu, kok gitu caranya. Nah, begitu. Di sini tetap saya sampaikan, biar suatu ketika mungkin Bapak Ibu di Mesir, ya kan, itu panjang sekali itu kata-kata yang diucapkan. Ya kan? Aneh sekali gitu. Gimana itu nih? Macam-macam. Nah, inilah pentingnya ketika kita ada suatu permasalahan, kita menyampaikan beberapa pendapat yang berbeda. Apalagi kalau pendapat-pendapat tersebut satu sama lain tidak saling bertentangan. Ya, ini masalah ijab dan qabul. Ya, berkaitan dengan ijab dan qabul, dua orang yang berakad tadi syaratnya apa saja? Satu, an yakuna ahlan limubasyaratil aqdi. Dia harus sudah memiliki keahlian untuk melaksanakan akad. Minimal yang dimaksud memiliki keahlian tersebut adalah dia sudah mumayyiz. Ya, mumayyiz dan berakal. Walaupun belum balik. Boleh Ustaz, belum balik melakukan akad nikah. Minimal, saya katakan minimal dia sudah akil dan mumayyiz walaupun belum balik. Dia berakal, dia pinter, dia cerdas, dia sudah mumayyiz, sudah ngerti mana baik dan buruk, bahwa apa yang dia lakukan adalah proses atau akad nikah, kalaupun dia belum sampai pada umur balik. Ini para ulama membolehkan minimal dia sudah berakal dan sudah mumayyiz. Kalau seandainya sampai pada ukuran balik lebih bagus lagi. Jadi kalau dalam fikih itu al-ahliyah, keahlian itu dibagi menjadi dua. Al-ahliyah an-naqisah dan al-ahliyah al-kamilah. Kamilah itu sempurna, naqisah itu kurang. Tadi orang yang sudah berakal, yang sudah mumayyiz, kita sebut dengan memiliki ahliyah yang naqisah dan sudah sah melangsungkan akad. Sudah sah melangsungkan akad. Kemudian keahlian yang kedua adalah ahliyah kamilah, kalau dia sudah akil, sudah mumayyiz plus sudah baligh, ya. Seperti itu. Ini yang pertama, syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang akan melangsungkan akad. Jadi orang gila tidak berakal berarti tidak sah melakukan akad. Seperti itu. Anak kecil yang belum berakal atau belum mumayyiz, ya,
biasanya sudah dari 7 tahun itu, walaupun beda-beda ya kemampuan anak itu sudah mumayyiz. Nah, kurang dari 7 tahun itu biasanya belum dikatakan mumayyiz. Kalau kurang dari status mumayyiz, maka akad dia tidak sah. Ya, tidak sah. Berarti seakan-akan nggak terjadi kalau ada anak yang belum mumayyiz melangsungkan akad seperti itu, dianggap batal. Alhamdulillah sekarang nggak ada seperti itu ya. Ya, apalagi sekarang ada aturan baru gitu kan. Umur tertentu baru boleh nikah. Seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dua orang yang berakad tadi harus saling sama-sama mendengar. Kan akad itu melakukan ijab dan qabul. Harus saling sama-sama mendengar plus saling sama-sama memahami. Belum tentu saling sama-sama mendengar, sama-sama paham, ya kan? Jadi kalau seandainya nggak bisa bahasa Arab, nggak usah maksain pakai bahasa Arab, gitu. Kalau sok keren, mantunya dari Timur Tengah, bapaknya nggak ngerti sama sekali berbahasa Arab. Akhirnya dia membaca, menghafal apa yang dia baca berbahasa, nggak ngerti apa yang dia hafal, lupa ngapal maknanya gitu kan. Nah, jangan sampai. Karena ijab qabul ini, yang mengijab dan yang mengqabul harus mendengar apa kata-kata yang diucapkan dalam ijab. Ketika qabul, yang tadinya mengucapkan ijab, dia pun harus paham dan mendengar apa kata-kata yang diucapkan oleh orang yang melakukan qabul tadi. Plus harus saling memahami. Gitu. Jadi bahasanya harus sama. Ya. Ada beberapa perkataan harus mesti berbahasa Arab. Ya. Itu sudah pernah kita sampaikan. Nggak harus berbahasa Arab. Ya, karena agama ini nggak sesusah yang kita bayangkan. Pakai bahasa kita masing-masing. Kalau memang dua-duanya pintar bahasa Arab, ya monggo, silakan. Ya. Kalau tidak, ya jangan. Bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi harus saling mendengar, plus harus saling memahami. Jangan sampai tidak paham satu sama lain, walaupun sudah mendengar. Ya. Terus bagaimana kalau salah satu nggak bisa ngomong? Gitu kan. Sebelumnya kita udah menjelaskan bagaimana akad itu yang pertama harus menggunakan lafaz, diucapkan pakai mulut lisan. Kalau ada halangan, boleh menggunakan cara kedua. Apa itu? Boleh menggunakan kitabah, tulisan. Nggak mampu juga, boleh menggunakan isyarat. Nah, tapi isyarat yang mufhimah, isyarat yang bisa dipahami oleh orang yang ada di situ, gitu. Atau minimal orang yang berakad di situ. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kan tadi syaratnya harus saling mendengar plus saling memahami. Bagaimana kalau salah satu enggak mendengar atau salah satu mendengar tapi enggak paham? Maka tidak sah akad tersebut. Nah, ini penting sekali nih ya. Ya, maka sebenarnya tidak ada masalah orang tua yang sudah terlanjur karena belum mengetahui cara melaksanakan ijab qabul, kemudian dia mewakilkan kepada ustadz atau pihak atau petugas tertentu yang lebih ahli di situ. Ya, seperti itu. Oke. Kapan hal tersebut? Ya, kan tadi harus saling mendengar dan saling memahami. Kalau tidak saling mendengar dan tidak saling memahami, tadi saya bilang tidak sah. Kapan? Kapan tidak sahnya? Ketika dua orang yang berakad tersebut sama-sama bisa ngomong dan bisa mendengar. Ya. Kalau sama-sama bisa ngomong, bisa saling mendengar dan bisa saling memahami, kemudian mereka berdua melakukan akad, kok nggak saling mendengar? Atau nggak saling paham? Mungkin nggak saling paham, satu pakai bahasa Arab, satu lagi pakai bahasa Jawa. Atau nggak saling mendengar, contohnya mungkin saat ijab terlalu berisik mungkin kanan kiri sehingga yang akan qabul nggak mendengar sama sekali. Kan terjadi mungkin keadaan-keadaan tersebut. Nah, ketika keadaan memungkinkan untuk bisa saling mendengar
dan memungkinkan untuk bisa saling memahami, maka harus orang yang berakad tersebut mendengar dan memahami bersama. Kalau tidak, akadnya tidak terjadi. Terus keadaan kedua, amma idza kana ahaduhuma aw kilahuma, akan tetapi kalau salah satu dari orang yang berakad atau kedua-duanya nggak bisa ngomong. Karena nggak bisa ngomong kan nggak mungkin bisa terdengar, orang nggak bisa ngomong. Kan begitu. Maka di sini yang menggantikan adalah tulisan. Nah, pakai tulisan, cukup menggunakan tulisan yang diketahui dan dipahami maksudnya. Ya, itu pun kalau bisa nulis. Ya, kalau bisa nulis. Jadi itu pengganti kedua ketika omongan nggak bisa keluar dari mulut karena uzur-uzur tadi. Tulisan. Ya, berarti yang mewakili adalah tulisan. Kalau salah satu ijab, angkah tuka wazawajtuka ibnati, ya, bimahri mi'ati dolar, dengan mahar 100 dolar halan, gitu kan. Ini yang mau kabul nggak bisa ngomong, tulis, ya kan. Kemudian dibaca, saksi menyaksikan semuanya, sah. Ya, tulisannya mafhum, bisa dipahami. Terus dia nggak bisa nulis juga, bagaimana? Maka menggunakan isyarat. Nah, menggunakan isyarat. Yang penting isyarat tersebut mafhum juga. Orang yang tahu bahasa isyarat bisa membantu menerjemah bahwa qabul, kalau seandainya yang nggak bisa ngomong ini yang akan qabul. Dia menyatakan dengan isyarat tangannya, bahasa isyarat tersebut menunjukkan dia telah qabul terhadap ijab yang disampaikan oleh orang yang berijab tadi. Ini syarat yang berkaitan dengan dua orang yang berakad, harus memiliki keahlian, minimal tadi dia berakal dan mumayyiz. Yang kedua harus saling sama-sama mendengar dan memahami apa yang dilakukan, apa yang diakadkan tersebut. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Insya Allah. Perkara yang kedua adalah yang berkaitan dengan yang diakati. Yang diakati ini siapa? Perempuannya, gitu. Yang akad di depan itu kan wali dan calon mantunya, begitu, atau wakil dari wali tersebut. Mereka berdua melakukan akad atas apa? Bukan perempuan yang akan dikawini tersebut, begitu. Itu namanya kalau dalam bahasa fikihnya ma'qud alaih, namanya ma'qud alaih. Ya, berarti wanita itu. Berarti wanita tersebut. Syaratnya apa wanita yang sah untuk diakati dalam nikah tersebut? Yang pertama, hadirin, alla takunal mar'atu muharramatan 'alar rajuli tahriman qat'iyyan la syubhata fihi wala khilafa fihi bainal fuqaha. Ini penting sekali. Wanita tersebut yang sedang diakad pernikahannya antara wali dengan yang qabul tadi, bukan wanita yang diharamkan kepada lelaki yang akan menikahinya, ya, bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut secara qat'i, secara pasti, ya. Bahkan la syubhata fi, tidak ada syubhat di dalamnya dan tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang status wanita tersebut terhadap laki-laki ini. Kita contohkan. Ya, kalau seandainya wanita yang diakadkan pernikahannya tersebut adalah haram bagi laki-laki, seperti ibunya. Ternyata ibunya. Ya kan? Saudarinya sendiri, ternyata saudarinya sendiri, ya, atau bibinya sendiri, baik bibi dari belah ibunya atau dari belah bapaknya, maka akadnya dianggap batal.
Karena tidak boleh menikahi ibu, tidak boleh menikahi saudara sendiri, ya, tidak boleh menikahi tante kita sendiri atau paman kita sendiri, loh, ya, bibi kita sendiri, begitu, tidak diperbolehkan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, antakunal mar'atu muhaqqaqatal anusati. Betul-betul terbukti bahwa wanita tersebut adalah seorang wanita beneran. Betul-betul. Nah, sekarang alhamdulillah banyak cara untuk membuktikan dia betul-betul wanita. Dan betul-betul ada gitu kan. Kemarin saya ke Tasik sama Pak Ustadz Ahmad Pardono kan jadi saksi, sama pihak KUA-nya suruh ngecek wanitanya betul-betul ada apa enggak. Udahlah kita percaya aja Pak gitu. Enggak, Bapak harus ngecek. Akhirnya saya anterin ke kamarnya pengantin perempuan, menunjukkan wanita itu betul-betul perempuan dan betul-betul ada begitu. Sampai segitunya, Masya Allah. Nah, untuk mengecek keperempuannya ini kan sekarang alhamdulillah sudah banyak saksi dari keluarga. Kalau memang diragukan berarti ada tim-tim medis yang menunjukkan dia betul-betul perempuan. Kalau tidak sah dalam fikih, ya, tidak sah menikahi wanita yang nggak jelas kewanitaannya, atau mungkin dia laki dan perempuan jadi satu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Pastikan dulu calon mantu bapak adalah betul-betul wanita yang ideal, begitu. Seperti itu. Ya, kalau tidak diperbolehkan. Yang ketiga, antakunal mar'atu ma'lumatan la majhulatan. Wanitanya sudah jelas, bukan wanita yang nggak jelas. Contohnya, Prapto punya 5 anak perempuan, masih single semua. Datang satu pemuda ganteng gitu kan. Ini kan syarat ketiga harus jelas. Ada Aisyah, ada Khadijah, ada Fatimah, ada Mahmudah, ada Hamidah, 5. Nah, datang, saya mau satu dari anak bapak. Ya udah, silahkan ambil satu. Sah? Enggak sah. Dikatakan enggak sah karena satu itu yang mana? Aisyah, Fatimah, Khadijah, kan anaknya Bapak Prapto tadi ada 5. Itu namanya nggak jelas, gitu. Ya, harus jelas dulu. Kamu mau yang mana? Ini ada 5 ini. Mau Aisyah atau Fatimah? Itu contohnya. Jadi wanitanya harus jelas. Kalau nggak jelas, oh enggak, pokoknya yang paling bagus. Jangan yang paling bagus. Sebutkan, tunjukkan dulu orangnya, begitu kan. Taruh dulu. Nggak sembarangan ketemu di jalan. Oh, itu semua anaknya Bapak, Masya Allah, luar biasa semuanya. Boleh dong satu, gitu kan. Mentang-mentang dia maisurul hal, keadaannya bagus, kemudian bisa mendatangkan resepsi yang baik, tapi nggak tahu yang mana. Pokoknya percaya Pak Prabowo anaknya solehah semua, pokoknya. Ya, tidak boleh. Harus salah satu dipilih. Mau Aisyah atau mau Fatimah atau mau Khadijah, gitu, dipilih. Itu namanya maklumah, harus jelas orangnya siapa, ya, seperti itu. Itu yang ketiga, syarat wanita yang sah untuk dinikahi harus jelas, ya. Kalau nggak jelas berarti menikah dengan hantu. Nggak jelas, ya. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat akadnya, syarat sigotnya. Sigot itu apa? Ucapan yang keluar yang berupa angkah tuka kemudian qabil tuh. Itu namanya sigot. Ya, lafadz yang keluar. Syarat sigotnya apa? Satu, harus dalam satu majelis yang sama. Harus dalam satu majelis yang sama. Ya. Kemudian majelis akad itu ada 2 macam, hadirin. Ada majelis hakiki. Yang kedua ada majelis hukmi. Hakiki itu yang betul-betul majelis 2 orang yang berakad duduk di satu tempat yang sama, berdekatan, saling mendengar, saling memahami, bahkan saling berhadap-hadapan. Itu namanya majelis yang hakiki. 2 orang yang berakad saling hadir di tempat tersebut. Kemudian majelis yang kedua namanya majelis hukmi. Ya.
Majelis hukmi itu kalau salah satu dari dua orang yang berakad, salah satunya nggak hadir dalam majelis tersebut. Kok bisa? Bisa. Salah satunya ngirim utusan atau ngirim surat. Jadi ada majelis, salah satu yang berakad pakai tulisan, itu namanya majelisnya hukmi. Intinya hadirin, sigot ini harus dilafazkan, dibaca, dipahami, diperdengarkan dalam satu majelis yang sama, ya. Artinya apa? Ijab dan qabul, baik majelisnya tadi hakiki, dua orang yang berakad hadir keduanya, maupun majelisnya hukmi, salah satu tidak hadir dalam majelis akad tersebut, itu harus bersamaan di situ terjadi, ya. Bukan angkah tuka wa zawwajtuka diucapkan sekarang, kemudian qabil tu nikah diucapkan setelah nonton bola, kebetulan ada final semifinal Indonesia kan gitu. Tar dulu kita nonton, jangan, sabar dulu, nanti dulu gitu, ya. Harus di waktu dan di tempat yang sama. Ini majelisnya, ya. Tidak boleh berpisah, jangan dilakukan secara berpisah. Oke. Kemudian syarat sigot tersebut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah harus sesuai. Antara ijab dan qabul harus sesuai. Sesuai dalam dua hal, maudhu'nya dan maharnya. Ya. Kalau tadi maudhu'nya wanita yang dinikahinya ini. Saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan anak saya namanya Aisyah, dengan mahar seperangkat alat sholat, bayar tunai, saya terima nikahnya dan kawinnya anak bapak yang bernama Fatimah dengan mahar seperangkat alat olahraga. Nah, itu berarti beda antara ijabnya tadi Aisyah, qabulnya kok Fatimah. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa dia menikahi Aisyah terpaksa, itu pengennya Fatimah gitu kan. Ya, kalau nggak sesuai berarti nggak sah, ya kan. Saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan anak saya bernama Aisyah dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, itu ijabnya. Saya terima nikahnya anakmu, anak bapak, dan kawinnya anak bapak yang bernama Fatimah dengan mahar seperangkat alat olahraga, itu pun nggak sah. Jadi antara orang yang dikawinkan siapa dan maharnya berapa harus sama diucapkan. Ya. Kalau mau dibayar tunai diucapkan tunai, kalau mau dibayar angsur diucapkan angsur, kalau mau ngutang maharnya diucapkan ngutang juga. Itu kalau mahar diucapkan saat akad, hadirin. Jadi mahar itu adalah hak atau kewajiban yang harus dibayarkan, yang menjadi kewajiban suami ketika terjadi khalwat syar'i antara dua pasangan suami istri tersebut. Tapi kalau mahar nggak diucapkan di saat akad pun tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau mahar mau diucapkan di saat akad, maka qabulnya harus sama dengan ijabnya, makanya sudah harus disepakati dulu. Dan alhamdulillah sekarang sebelum akad itu dilakukan, gladi bersih dulu, KUA-nya udah mendikte dulu, apalin dulu. Jangan sampai salah nanti. Alhamdulillah. Jadi harus sama, antara ijab dan qabulnya harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti tidak sah. Ya, yang ketiga, sigot tersebut harus diucapkan munjazatan. Munjazatan itu harus fil hal, sekarang ini. Makanya saya nikahkan kamu sekarang ini dan saya kawinkan kamu sekarang ini dengan anak saya. Ya, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu nanti kalau kamu lulus S1 dulu dengan mahar sekian. Itu nggak boleh, karena nikah harus sekarang, ya kan, harus sekarang, ya, tidak boleh menunggu waktu nanti. Kalau memang mau nikahnya nanti, ya udah akadnya jangan sekarang, tunggu aja nanti sesuai waktu yang kau sepakati dengan dia, kan begitu.
Kalau mau akad sekarang kok ngomong dalam akadnya nanti saja, setelah kamu punya pekerjaan, setelah kamu punya rumah baru saya nikahkan kamu. Di akad ngomong itu maka tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Karena pernikahan itu harus terlaksana di saat akad tersebut, tidak boleh disandarkan pada waktu-waktu tertentu atau alasan-alasan tertentu atau sebab-sebab tertentu. Contoh, alasan tertentu atau sebab tertentu, kalau saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan anak saya kalau kamu sudah jadi tentara, contohnya. Saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan anak saya nanti di akhir tahun 2024, padahal akadnya terjadi sekarang, itu dalam sigot diucapkannya nanti, nah, maka tidak diperbolehkan dan tidak sah, ya, tidak sah itu, ya, cukup tunggu aja lah nanti begitu, di waktu yang disepakati. Kalau memang orang tuanya belum siap sekarang, dipaksa dia, jangan sampai ada pernikahan terjadi karena keterpaksaan. Ya, semuanya bisa dikomunikasikan, ya. Alhamdulillah. Hadirin, itu tadi tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah. Kita harus perhatikan orang yang berakad tadi harus memiliki keahlian. Kemudian dia orang yang dinikahi tadi harus orang yang halal dinikahi, betul-betul wanita dan jelas. Kemudian tentang sigot yang diucapkan tadi harus sesuai, harus terjadi dalam satu majelis. Kemudian orang yang berakad tadi harus saling mendengar, saling memahami, baik dengan ucapan, dengan tulisan atau dengan isyarat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah yang khusus berkaitan dengan akad pernikahan. Ya, ini yang pertama adalah alla takunal mar'atu muharramatan 'ala ar-rajuli tahriman fihi syubhatun au fihi khilafun bainal fuqaha. Ya. Tadi yang pertama ini tadi di antara wanita yang boleh dikawini adalah wanita tersebut bukan wanita yang haram dikawini oleh lelaki. Harus wanita yang halal dikawini oleh lelaki tersebut. Bukan tidak ada syubhat di dalam wanita tersebut. Tidak pula ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang status wanita tersebut. Contohnya, ini contohnya. Ini menjabarkan dengan yang tadi ya. Seorang laki-laki menikahi bibinya dari istrinya yang sekarang, boleh nggak? Dia udah menikah dengan Aisyah. Aisyah punya tante atau bibi namanya Fatimah. Dia mau poligami, Pak, gitu. Aisyah udah diembat, dia Fatimah mau juga. Gitu. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Di antara kita nggak boleh kalau mau poligami, jangan Aisyah Fatimah, kalau ini kakak beradik kandung, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Aisyah dan Fatimah, kalau Aisyah ini ponakannya Fatimah, artinya Fatimah tante atau bibinya Aisyah, nggak boleh juga, Pak. Kalau mau poligami jangan yang deket-deket dia, Pak. Yang jauh dong, Pak. Gitu. Seperti itu, ya. Contohnya ini ya. Ini orang udah punya istri, tapi kemudian dia mau nikah lagi dengan tantenya atau bibinya dari istrinya sekarang. Nah, itu kan statusnya nggak boleh, gitu. Ya. Atau dia menikah dengan saudarinya istrinya yang sekarang, walaupun istrinya itu sudah dicerai, tapi statusnya masih dalam masa iddah. Oh. Kalau dia menikahi adik kandung dari istrinya haram, nggak boleh. Istrinya sudah dicerai, dia ngincer adiknya, tapi masih dalam masa iddah, langsung menikahi adik kandung dari istri yang sedang dicerai tersebut yang belum selesai iddahnya. Ya. Atau lagi orang yang menikah dengan wanita manapun, yang mana wanita tersebut masih status masa iddah. Ya, masih status masa iddah, maka pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan yang fasid. Fasid itu rusak. Rusak itu ghairu sahih, berarti tidak sah. Indal Ahnaf, menurut madhab ulama Ahnaf, tadi kita katakan wanita tersebut bukan wanita yang haram dinikahi atau wanita yang memiliki status syubhat atau diperbincangkan oleh kalangan ulama dan mereka berbeda pendapat. Ya. Kemudian terus bagaimana kalau sudah terjadi pernikahan tersebut? Harus dipisahkan.
Ya, kalau mereka ketika paham sudah langsung berpisah, berarti alhamdulillah. Kalau sudah dipahamkan nggak mau pisah, maka dipisahkan secara paksa. Ya, karena pernikahan yang mereka lakukan tidak sah. Berarti tidak ada lagi pembayaran mahar, tidak ada lagi hak-hak yang harus diambil. Contohnya, oh saya berhak dong jadi kalau dia mati mendapatkan ahli warisnya, tidak ada lagi. Ya. Ini kalau dia belum melakukan hubungan. Ya. Jadi kalau terjadi pernikahan yang modelnya tadi belum melakukan hubungan, maka harus dipisah, mau ataupun tidak mau. Setelah terjadi perpisahan, tidak ada keterkaitan lagi antara kedua orang tersebut, baik dari segi warisan, dari segi hak-hak mahar dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah melakukan hubungan bagaimana? No. Nah, kalau sudah melakukan hubungan juga mau tidak mau harus dipisahkan. Hanya saja perbedaannya dengan yang pertama, kalau dia hamil, maka anak tersebut adalah anaknya yang menghamili ini tadi, begitu ya. Kemudian mahar wajib dipenuhi, tapi alhamdulillah ya sekarang kita itu mahar itu dipenuhi di saat akad dan dibayarkan di saat akad secara cash, ya kan. Ada beberapa di antara kita mungkin kesepakatan mahar itu nggak bisa dipenuhi oleh laki-laki di waktu akad, akhirnya ngutang dulu, itu diperbolehkan, atau ngangsur dulu, itu diperbolehkan. Khususnya di negara-negara Arab itu maharnya mahal sekali. Kalau kita di Indonesia kan saling ridho, udahlah seperangkat alat sholat. Orang Arab kalau tahu orang Indonesia nikah dengan seperangkat alat sholat, mereka berbondong-bondong mau kawin dengan orang Indonesia. Astagfirullah. Ya kok bisa itu? Iya, 2 gram cincin pun boleh kawin, kita bilang. Kalau di Arab itu luar biasa mahal sekali, sehingga mereka kadang sampai tua baru nikah karena ngumpulin duit untuk kawinan tersebut. Gitu. Bahkan terjadi pernikahan, kalah nikah dulu maharnya nanti dicicil, itu banyak terjadi begitu. Gitu. Jadi udah jadi istrinya pun suaminya punya utang pada istrinya, utang mahar itu belum lunas-lunas. Udah mau cerai pula. Nah, mahar aja belum lunas udah mau cerai. Nah, kalau status keadaan begini, ternyata pernikahan tadi ada pernikahan yang fasid, yang nggak sah, ya kan? Mahar yang mestinya tadi dibayarkan kalau sudah berhubungan, maka tetap dibayarkan. Kalau belum berhubungan, maka mahar tersebut tidak perlu dibayarkan karena dianggap tidak terjadi pernikahan, seperti itu. Ya. Kemudian anak yang di kandungan wanita tersebut menjadi anak laki-laki tadi. Ya, menjadi anak laki-laki tadi. Kemudian dia pun harus beriddah. Wanita tadi harus beriddah kalau sudah dipisahkan tadi. Ya, ini kalau terjadi pernikahan yang ternyata yang dinikahi adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahinya. Masya Allah, ini luar biasa penting sekali. Ya. Dalam agama di antara petunjuk agama itu nikahlah dengan orang yang jauh, Pak. Nikahlah dengan orang yang jauh. Karena takut kalau orang-orang dekat itu ternyata masih saudaraan atau masih sesusuan atau masih dan lain sebagainya. Orang yang jauh nggak ini kan, tapi yang penting nasabnya baik, orangnya beragama, akhlaknya terpuji dan seterusnya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sigot yang harus diucapkan sigot yang selamanya. Di hari itu harus terjadi dan pernikahan itu untuk selamanya. Walaupun di tengah perjalanan ternyata belum 10 tahun udah cerai, tapi kan saat akad harus berazam niat 100% pernikahan untuk selamanya sampai mati. Itu. Sehingga kalau sigot yang diucapkan sementara saya nikahi kamu 1 bulan saja selama saya di sini. Setelah itu saya cerai kamu, tidak sah. Ya, tidak sah. Itu kalau di kalangan Syiah, ya mohon maaf, di kalangan Syiah itu banyak terjadi begitu. Namanya nikah mut'ah. Namanya nikah mut'ah.
atau kawin kontrak mungkin begitu ya. Saya kontrak kamu, kamu jadi istri saya sementara saja. Begitu. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam madhab kita, madhab Ahlussunnah wal Jamaah dan pendapat mayoritas ulama. Bukan ada perbedaan pendapat itu, Syiah boleh membolehkan. Boleh dong saya mengambil pendapat Syiah, enggak boleh, Pak. Ya, pendapat-pendapat yang nyeleneh yang keluar dari, kita boleh mengetahui itu pendapat, ya kan? Pendapat mereka seperti itu, tapi kita tidak boleh kemudian mengikuti pendapat-pendapat yang kita anggap tidak benar. Jadi pernikahan harus selamanya, akad yang diucapkan harus selamanya, tidak boleh sementara saja. Saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan mahar mobil BMW contohnya, selama 1 tahun saja, tidak sah. Ya, karena itu jelas-jelas ya, bukan saling mendapat manfaat. Wanitanya juga mau itu setahun nanti cari suami lain, dapat BMW lagi. Nah, sama-sama dapat maslahat, sama-sama dapat kepentingan, sama-sama untung katanya. Yang penting kan saling ridho. Astagfirullahaladzim. Yang penting saling ridho. Hadirin, saling ridho dua belah pihak itu tidak menjadi bukti benar perkara tersebut. Ya kan? Karena kita dalam memahami benar dan salah itu melalui apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau hanya melalui akal-akalan kita saja, ini nggak diperkenankan. Iya? Keduanya mau? KUA-nya mau? Nah, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yuhasabu hisaban syadida, akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang luar biasa. Ya kan? Dan jika diketahui, ya secara hukum fikih batal, begitu kan? Batal. Semua orang yang berkaitan bersekongkol untuk melegalkan itu berarti ikut berdosa semuanya, menanggung dosa semuanya. Waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir, udah mau azan aja, adalah kesaksian. Kesaksian. Tadi yang penting kan saling ridho. Sebetulnya akad apapun itu saling ridho udah cukup gitu kan. Tapi kita ini dalam beragama nggak main akal-akalan. Kita harus ada dalil, begitu kan. Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ya. Kemudian syariat agama itu untuk menjaga kepentingan hamba-hamba Allah. Ya. Kenapa mesti ada saksi kan begitu? Ternyata hukum negara juga mendukung itu. Ketika hukum negara juga mengharuskan adanya saksi, di samping syariat agama juga mengharuskan adanya saksi, maka saling menguatkan. Begitu. Ditambah lagi sekarang, mohon maaf, harus ada pencatatan di dalam di KUA. Nah, karena apa? Untuk menjaga maslahat yang diinginkan oleh agama tadi. Ternyata sudah ada saksi, kemudian tidak terjadi pencatatan di KUA, kemudian terjadi banyak kasus para wanita dibuang begitu saja, tidak mendapatkan hak semestinya, dianiaya, dizolimi oleh lelaki. Kemudian negara yang mestinya turun tangan untuk membantu nggak punya bukti kalau orang ini istrinya wanita ini istri orang tersebut, karena nggak ada catatan sama sekali. Nah, ketika keadaan seperti itu, kemudian negara turun tangan, harus ada catatan dan mewajibkan untuk terjadi catatan tersebut, maka di sini menjadi wajib. Walaupun di dalam agama nggak ada itu mencatat bid'ah dan lain sebagainya. Ya Allah, begitu. Jadi agama itu dijaga, negara itu fungsinya menjaga agama, begitu kan. Peraturan-peraturan yang dibuat harus peraturan yang mendukung kemaslahatan hamba-hamba Allah. Di antara peraturan seperti itu. Contoh, kesaksian itu sebetulnya satu sama lain kalau sudah saling ridho tanpa saksi. Tapi ternyata ada perintah untuk saksi, dan itu sangat penting sekali kesaksian tersebut. Ya, walaupun kemudian nanti agama ikut turun tangan, ada pencatatan di KUA dan lain sebagainya, itu semuanya menguatkan. Ya, di kalangan para ahli fikih, kesaksian dalam pernikahan itu mereka memang berbeda pendapat. Oke, kita akan sampaikan ini dulu. Mereka berbeda pendapat. Pendapat pertama mayoritas ulama, jumhur ulama. Ya, jumhur ulama dari Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah,
itu mengatakan bahwa kesaksian dalam akad pernikahan itu syarat sahnya akad nikah. Kalau nggak ada saksi berarti akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Ya, kalau nggak ada saksi akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Ini pendapat jumhur ulama. Dalilnya banyak sekali. Ya, diantaranya la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali ada wali dan 2 saksi yang adil, dan banyak lagi. Pendapat kedua hadirin, pendapatnya Malikiyah, ulama-ulama Maliki, bahwa kesaksian itu tidak termasuk syarat sah akad, tetapi dia adalah syarat kesempurnaan akad. Nah, ini bedanya. Kalau tadi syarat sah, ini syarat kesempurnaan. Ya, beda tipis. Walaupun di madzhab Malikiyah juga mengatakan kalau tidak ada kesaksian juga tidak dibenarkan, begitu. Kemudian madzhab yang ketiga, ya, mudah-mudahan kita tidak condong kepada madzhab yang ketiga ini, karena madzhab ini madzhabnya Syiah. Nah, ini saya sampaikan juga madzhabnya Syiah. Dia mengatakan kesaksian itu bukan syarat sah akad. Artinya 2 orang kabur berdua, kawin sendiri berdua. Nah, maka ini madzhab yang tidak layak sekali untuk kita pakai dan jangan diikuti. Kita ngikut madzhab mana di sini hadirin? Madzhab jumhur ulama, bahwa kesaksian adalah syarat sahnya akad nikah. Ya, jangan sampai kemudian kita berani-berani melakukan pernikahan tanpa ada saksi, ya kan? Tanpa ada saksi. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Kenapa demikian? Seperti tadi saya sampaikan bahwa agama ini dalam syariatnya untuk menjaga kepentingan hamba-hamba Allah, tidak untuk menyia-nyiakan mereka. Di situ ada maslahat, adanya kesaksian, ada maslahat yang akan didapatkan oleh 2 orang yang berakad tadi. Apa itu? Akan menjaga mereka dari beberapa hal. Pertama, tuduhan perzinaan. Kalau nggak ada saksi, bisa saja walaupun mereka sudah menikah, orang-orang nggak tahu, dituduh zina. Baik, itu diantara pentingnya kenapa ada walimah, resepsi, ngundang keluarga, ngundang kanan kiri, ngundang teman saudara. Ya, itu diantara hal yang sangat penting untuk menghilangkan tuduhan mereka ini, anaknya Pak itu belum ini belum itu kok sudah gandengan berdua, udah ini berdua. Padahal alhamdulillah sudah menikah, dan itu terwujud kalau ada saksi. Apalagi kalau ada walimah, ada pengumuman, iklan namanya, pengumuman. Yang kedua, bisa memberikan kesempatan untuk mereka dengan adanya kesaksian tersebut, ya, untuk betul-betul melangkah dalam pernikahan ini adalah hal yang sangat sakral, yang sangat suci, tidak main-main begitu loh. Ya, maka harus menghadirkan saksi karena ini hal yang sangat agung. Katakan kan mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat agung, yang sangat berat. Ya, sehingga untuk melangkah ke arah sana itu betul-betul harus memiliki kesiapan lahir dan batin. Nah, ini pentingnya adanya saksi. Yang ketiga, kesaksian ini adalah alat untuk menetapkan, ya, mungkin dalam hukum negara kan surat itu harus ditandatangani oleh saksi juga, gitu. Ketika terjadi perselisihan di suatu saat, saksi tersebut yang akan dijadikan alat untuk menyaksikan bahwa pernah terjadi pernikahan yang sah. Ya. Nah, yang kedua, maslahat juga untuk orang lain. Orang lain yang dimaksud ini siapa? Anak kalau terlahir dari 2 orang yang melakukan akad tadi pernikahan. Saksi ini menjadi penting ketika ternyata ada anak yang lahir, ya kan? Kalau nggak ada saksi, kemudian mereka punya anak, kan nanti dituduh anak zina kan begitu. Padahal dia anak halal, kasihan kan gitu kan. Udah orang tuanya dituduh zina, kemudian keluar anak dituduh anak zina, kan kasihan. Ini pentingnya ada saksi. Jadi pentingnya saksi-saksi tersebut sehingga para ulama menyebutkan hal tersebut. Nah, kemudian hal-hal yang harus dipenuhi oleh saksi mungkin kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang. Ya, masih beberapa hal yang berkaitan karena udah waktu sholat isya.
Sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan sebentar, silakan. Silakan Pak Harun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mendapati beberapa akad nikah, laki perempuannya sudah dihadirkan saat akad. Ada juga di beberapa kesempatan perempuannya belum dihadirkan kecuali sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Ya. Sebetulnya di mana posisi perempuan saat akad nikah itu sesuai dengan uruf sajalah, kebiasaan. Intinya karena sebelum terjadi halal ya, secara adab Islam, sebelum terjadi halal dua calon mempelai tersebut, bukti terjadinya mereka berdua sudah halal adalah ketika sudah akad, sudah qabiltu nikahaha, ditambah sudah tanda tangan di atas kertas tersebut, berarti mereka berdua sudah halal, sudah bisa disandingkan, sudah bisa disandingkan. Nah, adapun kalau kemudian disandingkan dulu sebelum halal, nah ini yang mungkin secara adab syar'i ada beberapa cara, ada beberapa fenomena yang kita lihat ya menurut pandangan kita begitu ya. Jangan deket-deket, jangan sampai nempel-nempel atau udah ini itu dulu padahal belum halal gitu. Dan ini harus dipahami oleh orang tua begitu, bahwa anak bapak sebelum calon mantu bapak mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, walaupun 5 menit lagi akan halal, itu belum halal. Itu belum halal begitu. Ya, sebaiknya kalau seandainya mau dihadirkan jangan ditempelkan lah. Ini menurut saya. Kalau mau dihadirkan mungkin orang-orang mau lihat mana calon pengantin perempuannya kok nggak ada gitu. Gini kayak akad dengan orang yang nggak jelas gitu kan. Oke, silakan dihadirkan tapi jangan dulu sebelum qabiltu nikahaha wa tazwijaha itu jangan didudukkan bersanding. Itu mungkin secara adabnya seperti itu karena takut terjadi sentuhan yang tidak halal ya, takut terjadi sentuhan yang tidak halal seperti itu. Jadi mau di mana pengantin perempuan tersebut sebetulnya bebas-bebas saja, intinya adab mereka berdua ketika sebelum halal harus terjaga, dan ketika sudah halal itu baru boleh disalamkan, dipertemukan karena udah halal begitu kan, karena udah halal. Intinya seperti itu. Jazakumullah khairan. Ada yang lain Pak Ibu? Ya silahkan Pak. Tadi kan pernikahan itu keduanya pasti bisa bersama majelis atau yang kedua panggil putusan. Nah, misalkan pakai teknologi itu, pakai dua majelis yang beda yang bisa video call ya, atau misalkan salah satu yang hadir itu ditunjuk dari wali, misalkan pakai video call kayak wali yang kedua di mana? Ya, itu kita sebut dengan majelis hukmi tadi. Ya, majelis hukmi tadi. Jadi sekarang teknologi yang begitu canggih, yang jauh seakan-akan sudah bersatu dengan kita. Nah, yang penting tetap dipastikan bahwa orang yang ada dalam video tersebut adalah betul-betul orang ini. Ketika terjadi pemalsuan ini yang nanti kalau teknologi berkembang ternyata terjadi pemalsuan, orang yang berada di video tersebut bukan orang yang ini tapi palsu dan lain-lain. Ini mungkin nanti kajian fikih akan berkembang. Intinya tidak ada unsur penipuan. Dan intinya al-ilmu bih, artinya jelas di situ. Sekalipun menggunakan bahkan tulisan saja sah, apalagi video call udah jelas, suara, gambar, semuanya itu tampak dengan sangat jelas sekarang itu. Tulisan saja kalau di dalam fikih aja mewakili, begitu, mewakili, gitu kan. Artinya orangnya di sana dia ngirim tulisan, itu pun diperbolehkan. Apalagi kalau video call yang sudah sangat jelas, suara kelihatan, gambar kelihatan. Ya, itu diperbolehkan dan itu majelis hukmi namanya. Wallahu taala a'la wa a'lam wa jazakumullahu khairan wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.